Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Maka hendaknya kita semua mempelajari adab-adab kematian ini, menjelang kematian, dan juga adab-adab setelah kematiannya. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali dari pembahasan pengurusan jenazah, dan kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu hal-hal yang dianjurkan. Hal-hal yang dianjurkan ketika sakaratul maut. Hal-hal yang dianjurkan ketika sakaratul maut atau yang dianjurkan menjelang kematiannya. Yang pertama, yang dianjurkan ketika menjelang kematian seseorang adalah dianjurkan menghadapkan orang yang menjelang kematiannya ke arah kiblat. Arah kiblat, diarahkan ke kiblat dengan dua cara. Yang pertama, menghadapkan dengan cara menelentangkan sisi kanannya ke arah kiblat. Menelentangkan sisi kanannya ke arah kiblat, atau singkatnya seperti posisi mayat yang di dalam kuburnya. Ini cara menghadap kiblat yang pertama bagi orang yang menjelang kematiannya atau sakarat atau sakit parah. Ini cara menghadapkan kiblat yang pertama. Kalaulah tidak bisa ditelentangkan sisi kanannya atau tidak bisa berbaring di atas rusuk kanannya, maka boleh cara yang kedua menghadapkan kiblat, yaitu dengan cara mengarahkan kedua telapak kaki ke arah kiblat dan bagian kepala sedikit diangkat agar dia melihat ke arah kiblat. Ini cara yang kedua. Ini posisi tubuh terlentang. Ini posisi tubuh terlentang. Kalau yang pertama tadi, posisi tubuh miring ke sebelah kanan sebagaimana mayat yang ada di dalam kuburan. Dan seandainya tetap tidak bisa diarahkan ke kiblat, baik dengan cara terlentang maupun dengan cara dimiringkan sisi kanannya, maka biarkan saja orang yang sakit parah tadi atau menjelang kematiannya atau sakaratul maut untuk menghadap ke arah manapun
dan tidak ada larangan dalam perkara tersebut. Jadi sifatnya di sini hanya anjuran, bukan keharusan. Dan juga tidak dimakruhkan kalau tidak menghadap kiblat, hanya saja lebih utama. Yang lebih utama ketika menjelang kematian atau sakit berat, sakit parah, sakaratul maut, dianjurkan menghadap kiblat. Dikarenakan kiblat disebutkan di dalam hadis arah bagi orang yang masih hidup maupun arah orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahabat Hudzaifah ibnul Yaman meminta kepada sahabat yang lain ketika dia sakit parah untuk diarahkan ke kiblat. Ini sahabat meminta diarahkan ke kiblat ketika menjelang sakaratul mautnya. Dan juga disebutkan Fatimah radhiyallahu anha mengatakan kepada Ummu Rafi', meminta hadapkan diriku ke arah kiblat. Ini menunjukkan perbuatan para sahabat. Begitu juga para tabi'in, Hasan al-Basri dan ulama-ulama yang lainnya sangat menganjurkan diarahkan ke kiblat orang yang sedang sakaratul maut, tetapi anjuran ini bukan kewajiban, dan tidak pula makruh hukumnya bagi orang yang tidak menghadap ke kiblat. Hanya anjuran yang sifatnya lebih utama untuk dilakukan oleh seseorang. Jadi usahakan kalau kita bisa mengamalkan yang lebih utama, itu lebih afdal, lebih baik dan lebih utama di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang dianjurkan ketika seseorang mengalami sakaratul maut adalah disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk menyipratkan air dingin ke badan orang yang sakaratul maut. Jadi dianjurkan menyipratkan air dingin dengan air 1 sendok atau air setelapak tangannya kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Dan ini anjuran, bukan keharusan. Dan ini ijtihad para ulama. Mereka memandang dianjurkan untuk menyipratkan air dingin dengan sendok ataupun yang semisalnya, atau dengan kapas yang dibasahi ke badan orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian yang dianjurkan yang ketiga ketika seseorang mengalami sakaratul maut adalah mentalqinnya. Jadi yang ketiga, orang yang mengalami sakaratul maut disunnahkan, dianjurkan untuk ditalqin. Maksudnya adalah diperdengarkan ke telinganya ucapan la ilaha illallah disertai dengan perintah untuk dia mengucapkan dengan lisannya sendiri. Jadi tidak cukup hanya diperdengarkan, tetapi diperintahkan untuk mengucapkan dengan lisannya sendiri. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya. Bagaimana kalau dia orang yang bisu? Walaupun dia bisu tetap ditalqin, supaya dia membaca di dalam hatinya. Bagaimana kalau dia orang yang tuli? Bagaimana mentalqinnya? Maka diajarkan dengan bahasa isyaratnya. Kalau paham, suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Intinya ditalqin orang yang menjelang kematiannya dengan kalimat la ilaha illallah, agar ucapan terakhir dalam hidupnya adalah kalimat
la ilaha illallah. Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang ditalqin adalah hendak meninggal. Ingat, yang ditalqin kalimat la ilaha illallah adalah hendak meninggal, bukan yang sudah meninggal. Bukan yang sudah meninggal, tapi yang hendak meninggal. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum kematiannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi ditalqin hendak meninggal, bukan yang sudah meninggal. Jadi di masyarakat kita mentalqin orang yang sudah meninggal, ini perkara yang kata para ulama tidak diajarkan Nabi. Yang diajarkan Nabi itu yang hendak meninggal. Kalau ditanya dapat dari mana ajaran ini, mungkin salah menterjemahkan atau hanya ikut-ikutan kepada orang-orang yang keliru, yang akhirnya kekeliruan ini tersebar di tengah kaum muslimin. Hukum mentalqin, para ulama mengatakan hukumnya wajib. Sebagian mengatakan hukum mentalqin itu sunnah. Jumhur ulama mengatakan mentalqin itu hukumnya sunnah. Jadi mentalqin orang yang hendak meninggal dunia hukumnya sunnah. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib. Walaupun hanya sunnah atau kedudukannya sunnah, tidak selayaknya manusia meninggalkan talqin ini. Tidak selayaknya meninggalkan talqin ini, karena mentalqin orang yang sakaratul maut itu sangat membantu untuk mengingatkan dirinya agar ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Terkadang mayit atau orang yang sakaratul maut atau hendak meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ngobrol lagi atau mengucapkan ucapan yang lain. Kalau dia sempat mengucapkan ucapan yang lain, maka talqinnya diulang lagi. Jadi kalau seseorang setelah ditalqin mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan ucapan yang lain, maka talqinnya diulang lagi. Dan talqin ini harus dipastikan ketika seseorang menjelang sakaratnya atau menjelang kematiannya. Jadi kalau sakitnya hanya sakit yang ringan, atau sakit kepala misalnya, atau sakit gigi, maka yang seperti ini tidak perlu ditalqin. Yang ditalqin itu kalau yakin sakit itu mengantarkan kepada kematiannya. Kemudian boleh juga seorang muslim mentalqin orang yang kafir atau non muslim. Ditalqin. Misalnya dia punya teman non muslim, mungkin dia berteman dengan orang Yahudi atau Nasrani, maka silahkan dia mentalqinnya, suruh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, dan perlu diajarkan juga maknanya. Dan jika perlu, ketika memerintahkan membaca kalimat la ilaha illallah, boleh disertai dengan motivasi. Wahai temanku, wahai bapakku, wahai ibuku, wahai anakku, wahai saudaraku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Engkau akan dijamin oleh Allah, engkau akan dijamin oleh Rasulullah. Disebutkan dalam hadis akan masuk ke dalam surga. Boleh dikasih motivasi. Wahai temanku, ucapkan la ilaha illallah, bagimu surga. Dikasih motivasi. Atau bagimu keselamatan dari siksa neraka, dan seterusnya. Intinya boleh dia memberi motivasi agar orang yang mengucapkan lebih semangat. Misalnya kalau istrinya hendak meninggal dunia, dikatakan, wahai istriku, wahai istri tercintaku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan mengampuni dosamu. Allah akan memasukkan dirimu ke surga.
menyelamatkanmu dari neraka. Ucapkan kalimat ini, ucapkan ini ucapan terakhirmu sebelum matimu. Beri motivasi agar dia semangat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada beberapa yang perlu diperhatikan mengenai mentalkin ini. Hendaknya seseorang mentalkin, hendaknya yang mentalkin calon mayit ini adalah orang yang dicintainya. Jadi kalau suami, hendaknya istrinya mentalkin. Kalau istri yang sakit, suaminya yang mentalkin. Kalau suami sakit, istrinya yang mentalkinnya. Hendaknya orang yang dicintai. Kemudian yang kedua, hindari membuat calon mayit itu resah. Jadi menghindari membuat calon mayit itu resah. Seperti diletak di ruangan, ruangan itu penuh dengan orang yang jenguk. Orang yang jenguk ngobrolnya macam-macam, berisik lagi, baunya macam-macam. Maka hindari yang membuat resah dari calon mayit ini. Kemudian hindari mengajak calon mayit ini ngobrol yang macam-macam. Cukup ajak dia bicara tentang la ilaha illallah. Jangan ngobrol yang macam-macam, karena khawatir nanti ucapan terakhirnya bukan kalimat la ilaha illallah. Maka hendaknya seorang memperhatikan hal ini dengan baik kepada calon mayitnya mengenai talqin ini. Apakah boleh mentalqin menambah ucapan wa anna Muhammad Rasulullah atau ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apakah ditambah ucapan Muhammad Rasulullah? Maka jawabnya tidak perlu ditambah. Walaupun dalam mazhab Hanafi dan sebagian mazhab yang lain mengatakan boleh ditambah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sebagian mazhab membolehkan, tetapi yang lebih kuat pendapat yang mencukupkan saja. Cukup kalimat la ilaha illallah. Cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dalam sebagian mazhab membolehkan. Tapi yang benar cukup kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, di antara yang hendaknya dilakukan ketika sakaratul maut yang keempat adalah membacakan Al-Quran di sisi orang yang sakaratul maut. Jadi membacakan Al-Quran di sisi orang yang sakaratul maut. Apa yang dibaca? Ada dua surat. Yang pertama dibaca adalah surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du ini meringankan sakaratul maut. Surat Ar-Ra'du meringankan sakaratul maut. Maka dianjurkan, mungkin antum punya kerabat yang susah matinya mungkin ya. Atau punya tetangga sulit matinya. Atau punya keluarga sulit mautnya, sakaratul mautnya. Maka bacakan surah Ar-Ra'du. Dan ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Jabir. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Atau yang kedua, boleh dibacakan surat Yasin di sisinya. Dibacakan surat Yasin. Sebagian ulama menganjurkan, sebagian tidak. Tetapi dalam perkara ini longgar atau lapang dalam perkara ini. Yang mengamalkan silahkan, yang tidak juga silahkan. Jadi boleh dia membaca surat Yasin atau ditambah surat Ar-Ra'du. Dua-duanya dibaca ketika berada di sisi orang yang sakaratul maut. Jadi dianjurkan untuk membaca dua surat ini. Kemudian berikutnya, di antara perkara yang dianjurkan ketika sakaratul maut, hendaknya ketika seseorang diyakini telah meninggal dunia, hendaknya anggota keluarganya yang paling dekat, yang paling mengetahui tingkah lakunya, yang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah, menutup kedua matanya. Jadi orang yang meninggal dunia itu biasanya kedua matanya terbelalak gitu, atau terbuka. Terbelalak di sini bukan berarti tanda matinya buruk, bukan ya. Memang seperti itu kematian. Pandangan mata manusia
mengikuti arah ruhnya keluar. Jadi kalau mengikuti arah ruhnya keluar, berarti pandangan mata itu terbuka, melihat kejadian dari arah ruhnya keluar. Dan ingat, terkadang orang yang sakaratul maut itu bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh umumnya manusia. Jadi kejadiannya, orang yang sakarat itu bisa melihat yang tidak bisa dilihat umumnya manusia. Bahkan dulu ada kisah Imam Ahmad sebelum meninggal dunia didatangi oleh dua syaitan, dan juga imam-imam yang lainnya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia pada umumnya. Maka ketika ruh keluar, matanya terbuka, dianjurkan ditutup sambil membaca doa. Jadi ditutup kedua matanya sambil baca doa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah dia, lapangkanlah kuburannya, berilah cahaya dalam kuburannya. Dalam bahasa Indonesia saja, kalau tidak hafal bahasa Arabnya. Kemudian setelah ditutup kedua matanya, setelahnya adalah dianjurkan pakaiannya langsung dibuka. Kalau memang positif telah meninggal dunia, langsung dibuka. Mungkin ada yang bertanya, apa ciri-ciri positif meninggal dunia ini? Di antara ciri-cirinya adalah yang pertama, ya, terhentinya napas. Napasnya terhenti. Ini ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri kematian atau kepastian dari sebuah kematian adalah tubuhnya mendingin. Tubuhnya mendingin. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya adalah perubahan pada bau tubuh. Tubuhnya berubah. Kemudian tanda berikutnya adalah kedua pelipis matanya mencekung. Kedua pelipis mata mencekung. Ini ciri-ciri yang zahir, yang tampak. Kemudian ciri-ciri pastinya kematian itu adalah hidungnya miring, melemas, melunak. Ada yang mengatakan miring, ada yang mengatakan lemas, ada yang mengatakan melunak. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri berikutnya adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini agak merenggang kalau dia meninggal. Jadi orang meninggal itu pergelangan tangannya agak merenggang. Kemudian ciri-ciri seseorang yang meninggal dunia adalah lemas atau kendornya kedua kaki dan tidak bisa ditegakkan, atau kedua kaki menjadi lemas. Ini diantara ciri-ciri pastinya kematian seseorang. Ketika dipastikan meninggal dunia, setelah ditutup kedua matanya adalah hendaknya pakaiannya langsung dilepaskan. Karena kebiasaan di masyarakat kita melepas pakaian itu sebelum dimandikan. Sebenarnya yang lebih bagusnya itu bukan sebelum dimandikan, setelah kematian. Yaitu setelah baru mengalami kematian, pakaian dilepaskan. Kenapa? Karena kalau baru meninggal dunia, itu posisi tangannya tidak kaku. Tidak kaku yang pertama. Posisi badannya belum kaku. Maka melepas bajunya enak. Tapi kalau seseorang melepas bajunya ketika ingin dimandikan, ujung-ujungnya bajunya kena gunting. Ujung-ujungnya bajunya kena gunting. Kenapa? Karena posisi tubuh sudah mengaku atau menjadi kaku persendiannya. Untuk melepaskan bagian lengan, bajunya susahnya bukan main. Kalau dipaksa, kalau sudah kaku dipaksa, itu bisa patah tulangnya. Dan kita dilarang dalam Islam mematahkan tulang orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Sama hukumnya. Makanya sebagian ulama berpendapat menganjurkan kalau ingin melepas pakaian dan tidak merusak persendian dan tulang mayit, itu dilepas ketika baru meninggal, bukan ketika hendak dimandikan. Ini yang lebih selamat untuk pakaiannya, supaya pakaian tidak kena gunting. Tapi kalau antum lepasnya
ketika hendak dimandikan, udahlah, pasti kena gunting. Dan itu umumnya. Digunting bajunya, apalagi baju yang dipakai jubah berlengan panjang, tambah sulit lagi, dan akhirnya kena gunting. Padahal bajunya baru beli, mahal belinya. Sayang digunting, mendingan dikasih ke keluarganya, dipakai, dicuci, dan bernilai pahala bagi mayit yang meninggalkannya. Kemudian setelah dilepas pakaiannya, ditutuplah dengan kain yang pastinya yang tebal atau tidak transparan dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Dan usahakan ketika menutup dengan kainnya itu lebih tebal bagian aurat, supaya tidak membentuk auratnya, lebih tebal. Setelah ditutup dengan kain, dianjurkan juga keluarga mayit melemaskan kedua tangan dan kaki. Jadi kedua tangan orang yang baru meninggal dilemaskan, diangkatkan, atau kemudian dilemaskan terus. Mungkin butuh 5 menit saja melemaskannya. Karena kalau baru meninggal dunia dilemas-lemaskan, itu biasanya sampai pemandian posisi tetap lemas. Tapi kalau baru meninggal dunia tidak dilemas-lemaskan kakinya, tangannya, ketika ingin memandikan tubuhnya menjadi kaku. Kecuali kalau pengurusan jenazahnya cepat, baru meninggal 5 menit yang lalu, atau baru meninggal 15 menit yang lalu, langsung dimandikan. Ini tidak kaku. Terkadang seringnya sudah meninggal 5 jam, sudah meninggal 6 jam, baru dimandikan. Kalau seperti ini, maka tubuhnya kaku. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak kaku, maka 5 menit atau 10 menit setelah kematian, itu persendian dikendorkan, dilemaskan, tangannya dicekungkan ke atas, kemudian semuanya dilemaskan kaki tangannya. Kemudian berikutnya dianjurkan juga orang yang baru meninggal dunia diletakkan sejenis beban di atas perutnya. Misal, antum jadikan aqua ini bebannya, antum bungkus dengan kain, atau dengan baju, dianjurkan diletakkan di atas perut orang yang baru meninggal sampai dimandikan. Kenapa demikian? Kata para ulama, supaya perutnya tidak menggembung. Atau berisi gas. Jadi dianjurkan ditaruh beban di atas perut orang yang baru meninggal untuk menjaga perutnya dari menggembung. Dan boleh juga membuka penutup wajah si mayit kalau ingin menciumnya. Ini yang dilakukan kalau positif telah meninggal dunia. Dan juga diperhatikan yang ketujuh adalah tanda-tanda kematian tadi. Kita sebutkan tadi, diperhatikan tanda-tanda kematiannya. Maksudnya supaya benar-benar positif telah terjadi kematian pada si mayit. Kemudian yang kedelapan, yang dilakukan ketika sakaratul maut atau setelah mengalami kematian seseorang, diperbolehkan menyampaikan berita kematian. Jadi boleh seorang muslim menyampaikan berita kematian saudaranya. Yang penting tidak disertai dengan pujian-pujian. Yang penting tidak disertai dengan pujian-pujian. Misal, telah meninggal saudara kita yang paling dermawan di antara kita, yang paling baik, jangan ditambah-tambah. Umumkan saja, telah meninggal si fulan saudara kita jam sekian atau tanggal sekian, hari sekian, dan seterusnya, tanpa menyebut pujian. Ini dibolehkan. Dibolehkan. Jadi pengumuman yang dibolehkan tanpa menyebut pujian. Kemudian yang ke-9,
yang dilakukan kepada saudaranya yang mengalami kematian atau sakaratul maut adalah mempercepat proses penguburan. Mempercepat proses penguburan dan tidak menunda-nundanya. Jadi dianjurkan sekali kaum muslimin mempercepatnya. Jadi kalau ada tanda-tanda kematian sudah jelas, dianjurkan mempercepat. Yang mana Nabi mengatakan la yanbaghi li jifati muslimin, tidak sepantasnya mayat seorang muslim ditahan di keluarganya. Nabi mengatakan tidak sepantasnya mayat seorang muslim ditahan di keluarganya. Dan juga disunahkan segera melunasi hutangnya. Jadi kalau dah positif meninggal, disunahkan melunasi hutangnya. Bagaimana kalau mayat tidak punya uang untuk melunasi? Maka boleh keluarga yang punya uang membayarnya. Kalau ternyata memang tidak ada uang sama sekali dan tidak ada yang membayarnya, maka urusannya di akhirat. Maka urusannya di akhirat Allah yang akan melunasinya, atau dia yang membayar dengan pahalanya pada hari kiamatnya. Kemudian diwajibkan segera melunasi hutang-hutang dan segera menunaikan wasiatnya. Segera menunaikan wasiatnya. Maka inilah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang mengalami sakaratul maut sampai positif datang kematiannya. Dan hendaknya kita semua bersegera mengurusinya, jangan menundanya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, memuliakan mayit adalah dengan menyegerakan pengurusan jenazah. Memuliakan mayit adalah dengan menyegerakan pengurusan jenazahnya. Maka inilah singkat dari adab-adab yang harus diperhatikan ketika menjelang sakaratul maut dan ketika telah datang al-maut, kematian kepadanya. Dan hendaknya orang-orang yang ada di sekitarnya peduli kepada orang-orang yang menjelang kematiannya, dan hendaknya jangan lupa bersemangat mentalqinnya agar mendapat janji. Disebutkan dalam sabda Rasulullah, dakhalal jannah, barang siapa yang ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala. Maka selesailah pembahasan hal-hal yang dianjurkan ketika sakaratul maut sampai tiba kematian atau al-maut kepada seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza, kita cukup sampai di sini kajiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.